Woi yo, balik lagi sama Abang Frank si Ketua Sekte dalam pembahasan alur cerita Baltoturk The Heaven episode 167 ya guys ya. Sebelum masuk ke alur ceritanya, kita rekap santuy dulu sedikit aja episode sebelumnya. Di saat baru saja berhasil melewati gerombolan pasukan binatang buas pertama, seluruh orang termasuk rombongan Sioyan kembali dikejutkan dengan kedatangan pasukan binatang buas, sehingga memaksa mereka untuk melarikan diri dan bertahan di salah satu goa. Namun menyadari bahwa tidak mungkin bisa bertahan lama, Sioyan pada akhirnya secara nekat memimpin anggotanya untuk melakukan terobosan. Selain rencananya berhasil dan menemukan jejak klan Hun bersama klan Ponik Iblis Surgawi, Sioyan juga pada akhirnya berhasil tiba di lokasi pohon kuno Bodhisattva. Bahkan menyadari ada 3 sosok boneka banseng yang menghalangi mereka, Sioyan lantas mengajak seluruh orang bekerja sama, serta meminta masing-masing kelompok untuk menghadapi satu boneka banseng. Terus gimana sih kelanjutan alur cerita di episode kali ini? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan posisi rebahan, siapkan secangkir minuman, inilah waktunya kita baku hantam. Setelah sebelumnya sepakat setiap kelompok akan menghadapi satu boneka banseng dan berhadapan dengan lawan mereka masing-masing, Sioyan lantas menjelaskan kalau ketiga banseng telah menjadi boneka dan tidak akan merasakan sakit meski terluka, sehingga pastilah lebih sulit dihadapi daripada banseng normal. Meskipun keadaan terlihat sangat normal ketika Sioyan mulai memimpin seluruh kelompok, namun ketika mereka mulai mendekati pohon kuno Bodhisattva, sebuah energi tiba-tiba saja terpancar dan membuat ketiga boneka banseng bereaksi, sehingga seluruh anggota lantas bergegas menghadapi lawan mereka masing-masing. Bahkan ketiga boneka mampu membuka ruang kekosongan untuk melakukan baku hantam. Menyadari setiap ruang kekosongan setiap elit banseng akan menguntungkan penggunanya, Sioyan lantas meminta seluruh anggota untuk berhati-hati. Bahkan menyadari boneka banseng tidak memiliki kehidupan dan hanya mengandalkan insting untuk baku hantam, Sioyan lantas mencoba mencari kelemahannya dengan teknik api surgawi. Namun sayangnya, serangan tersebut mampu dihisap dan justru menjadi serangan balik. Meskipun seluruh anggota telah bekerja sama melepaskan serangan secara beruntun untuk membantu Sioyan menekan boneka banseng, bahkan menimbulkan ledakan luar biasa edun di satu titik serangan, tapi sayangnya serangan mereka tidaklah berhasil melukai boneka banseng. Di sisi lain, seluruh anggota klan Hun yang dipimpin oleh Hun Yu terlihat melepaskan sebuah energi untuk menyegel boneka banseng yang diketahui merupakan leluhur klan Hun. Bahkan Hun Yu beranggapan, jika mereka bisa kembali menghidupkan leluhur mereka tersebut, maka pastilah akan sangat bermanfaat baginya. Dengan adanya alasan tersebut, Hun Yu lantas mengaktifkan tato klan Hun dan memberikan sedikit energi murninya. Tapi tiba-tiba... Kejadian barusan jelas membuat Hun Yu merasa sangat kesal. Selain tidak berhasil membangkitkan leluhurnya, banyak anggotanya tertangkap oleh jeratan rantai spasial, membuatnya tidak memiliki pilihan selain baku hantam. Di tempat lain, klan Ponik Iblis Surgawi juga disibukkan oleh boneka banseng. Terlebih lagi dunia spasial ciptaan sang banseng mampu menciptakan sebuah lukisan dan memanggil pasukan binatang buas dari lukisan yang dia ciptakan. Kembali lagi ke tempat Sioyan. Di saat King kita tidak berharap musuhnya sangatlah kuat, dia tanpa sengaja melihat sebuah benang energi di sekitar tubuh boneka banseng, sehingga dia beranggapan memotong benang energi mungkin bisa memutuskan hubungan boneka banseng dengan pohon kuno Bodhisattva.
serta meminta seluruh anggota untuk mengikuti instruksinya memotong benang energi. Sementara boneka Banseng jelas tidak tinggal diam dan melepaskan meteor formasi bintang. Dengan menggunakan api surgawinya, Xiaoyan lantas mencoba melapisi benang energi penghubung boneka Banseng untuk melemahkannya, sehingga seluruh anggota bisa melihat letak benang energi dan mencoba untuk menghancurkannya. Tepat ketika si boneka melepaskan teknik penyegel untuk menyeret Xiaoyan ke dalam ruang spasial bintang, Sun Er bertindak cepat mencoba melepaskan serangan dan berhasil memotong salah satu benang energi, sehingga membuat kontrol tubuh boneka Banseng mulai berkurang. Sementara seluruh anggota juga tidak menyia-nyiakan kesempatan melakukan hal yang sama. Desa Xiaoyan menyadari kesempatannya telah tiba serta berniat melepaskan serangan penentu. Sebuah benang energi kembali menyatu ke dalam tubuh boneka Banseng, membuatnya kembali mampu menggerakkan tubuhnya dan memblokir serangan Xiaoyan. Tidak sampai di sini, sambil melepaskan kekuatan formasi bintang, boneka Banseng juga melepaskan ruang hisap spasial untuk menyeret seluruh musuhnya. Tidak ingin keadaan seperti ini terus berlanjut dan membahayakan seluruh anggota, King Xiaoyan pada akhirnya menggunakan bentuk tubuh Vajranya, sehingga seluruh anggota bisa berlindung di balik tubuhnya tanpa terpengaruh kekuatan hisap. Hanya saja si boneka kembali bereaksi. Kini dia melepaskan serangkaian serangan dari lubang spasial sehingga memaksa Xiaoyan menggunakan armor naga poni. Tepat ketika Xiaoyan berhasil memblokirnya dan secara paksa menghantam tubuh boneka Banseng dengan tubuh Vajranya, seluruh anggota lantas secara bersama-sama melepaskan serangan dari segala penjuru dunia ke arah benang energi. Di saat benang energi yang baru saja terputus ingin kembali menyambung, King Xiaoyan kini tidaklah tinggal diam dan melepaskan Bogem Aldos. Secara bersamaan dengan hal tersebut dan seluruh rombongan Xiaoyan kembali ke dunia nyata, bahkan Xiaoyan tidak mengalami cedera berkat armor naga ponik, dia lantas bagi-bagi permen pemulihan. Singkatnya, ketika seluruh anggota sedang memulihkan kondisinya, rombongan Hunyu dan Jui Feng masih terkurung di dalam dimensi ruang spasial, sehingga Xiaoyan memutuskan untuk menunggu kedua kelompok barulah bertindak. Tidak berselang lama dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, kedua kelompok akhirnya berhasil keluar dari dimensi ruang spasial. Mereka jelas merasa muak melihat kelompok Xiaoyan terlihat bugar. Menyadari kedua kelompok telah mengalami kerugian cukup besar, Sun Er beranggapan kedua kelompok tidak lagi memiliki kekuatan untuk melakukan provokasi. Meskipun Xiaoyan juga menyetujuinya, tapi dia khawatir kalau akan ada masalah lain dari pohon kuno Bodhisattva. Dengan adanya alasan tersebut, dan dikarenakan sebelumnya mereka dihadang oleh 3 boneka Banseng, serta tidak tahu bahaya apa lagi yang akan dihadapi nantinya, Xiaoyan lantas menyarankan kekuatan di bawah bintang 6 Dozun untuk tidak mendekati pohon kuno Bodhisattva. Mendengarkan instruksi Xiaoyan dan tidak ada yang keberatan dengan perkataannya, setiap faksi lantas mengirim kekuatan puncak, sedangkan anggota yang lain menunggu di tempat ini. Dengan begitu bisa meminimalis kejadian yang tidak diinginkan nantinya. Tepat ketika mereka mendekati pohon kuno Bodhisattva, sebuah energi tiba-tiba saja menarik mereka dari tempat ini dan menghilang di hadapan mata semua orang. Singkat cerita, King Xiaoyan tiba-tiba saja mendapatkan sebuah ilusi tentang penyerangan aula jiwa terhadap gurunya dan anggota klan Xiao.
Ilusi barusan jelas membuat Sioyan dipenuhi dengan energi kegelapan dan kebencian. Bahkan ketika melihat rombongan aula jiwa tepat di hadapannya, Sioyan tanpa basa-basi dengan penuh amarah menghabisi seluruh anggota aula jiwa. Kekejaman dan kekuatan luar biasa Edun yang baru saja Sioyan gunakan. Hal itu membuatnya benar-benar hilang kendali atas pikirannya. Hanya ada emosi luar biasa Edun. Bahkan secara bersamaan dengan pikirannya kacau, benang energi dari pohon kuno Bodhisattva mulai memasuki tubuhnya. Hal inilah yang juga pernah dialami oleh ketiga boneka Banseng sebelumnya. Tanpa belas kasih dan hanya ada niat balas dendam, Sioyan benar-benar dibutakan oleh kebencian dan energi negatif yang ada di sekitar tubuhnya. Namun untungnya saja berkat benih Bodhisattva, dia segera tersadar dari situasi saat ini. Bersama dengan kejadian barusan dan ilusi perlahan-lahan menghilang, Sioyan akhirnya menyadari telah tenggelam di dalam dunia ciptaan pohon Bodhisattva. Dan untungnya aja nggak jadi boneka kayak ketiga elit Banseng. Wadidaw, King Sioyan akhirnya memasuki ilusi pohon kuno Bodhisattva ya guys ya. Dan kalian udah pasti tahu ya kan, sebentar lagi King Sioyan pasti bakalan jadi doseng. Kira-kira palingan berapa episode lagi guys ya? Paling 2 episode atau 3 episode lagi King Sioyan bener-bener jadi doseng. Sedangkan di episode berikutnya, jelas Sioyan akan membantu pohon kuno Bodhisattva menghilangkan energi negatif yang dulu pernah ditinggalkan oleh elit Dodi. Nah, buat kalian yang penasaran sama kelanjutan alias spoiler episode 167, 168 maksudnya, kalian bisa klik link yang ada di pin kolom komentar ya guys ya. Oke lah, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.